Kecaman terhadap Trump bahkan sampai dicetuskan oleh senator senior di Amerika Serikat, Chuck Schumer. Trump dinilai melakukan tindakan yang kelewatan batas dalam memimpin serangan ke Iran. Trump dinilai bertindak tanpa mempertimbangkan resiko yang bakal terjadi, termasuk juga trauma pada keluarga tentara Amerika yang telah dikirimkan ke medan perang. Chuck juga menilai Trump tidak memikirkan perasaan Amerika yang sudah lama menderita akibat konflik Timur Tengah dalam 2 dekade terakhir. How many headlines did we watch over the decades of troops getting shot down, of convoys being attacked, of wounded soldiers returning home forever scarred by the horrors of war? How many billions of dollars were wasted? How much anguish and suffering and grief did America endure? And now Pete Hegseth says he'd be happy that we're going to do it all over again. He says this new war is just getting started. This is madness, and we don't even know what the administration's plan is. Kecaman kepada Trump juga diberikan dari sejumlah sekutu Amerika Serikat. Banyak negara menolak permintaan Amerika untuk meminjamkan pangkalan militernya untuk melakukan serangan ke Iran. Salah satu negara yang menolak permintaan Trump adalah Spanyol dan Inggris. Trump bahkan sampai geram dengan Spanyol dan mengancam menghentikan kerjasama. Trump bahkan berani nekat untuk menyetop semua aktivitas perdagangan dengan Spanyol dalam waktu dekat. Dalam peperangan ini, Amerika terus digempur oleh Iran jika melakukan penyerangan. So we're going to cut off all trade with Spain. We don't want anything to do with Spain. We have the right, as an example, we talked about Spain. I could tomorrow stop, or today, even better, stop everything having to do with Spain. All business having to do with Spain. I have the right to stop it. Embargoes, do anything I want with it. And we may do that with Spain. Adu rudal antara Amerika, Israel, dan Iran masih berlangsung hingga kini. Sejumlah pangkalan militer Amerika hancur lebur setelah menjadi target Iran. Anda kembali bersama kami di Metro Siang. Pemirsa, di tengah ketidakpastian dinamika geopolitik global, mulai dari agresi militer, perang dagang, dan gestur disintegrasi, ini memunculkan pertanyaan klasik di tengah situasi seperti ini. Siapa teman dan siapa lawan? Asas multilateralisme yang selama ini kita pahami seakan mulai menunjukkan kerapuhannya, dan pada akhirnya memunculkan sebuah bentuk koreksi terhadap adanya kekuatan besar atau negara superpower dan tatanan dunia. Lantas bagaimana kita melihat peristiwa ini? Mari kita ulas sama-sama dalam slide yang pertama ya pemirsa. Menerka penyebab ketidakpastian geopolitik global ini tentu tidak bisa mengabaikan dinamika yang terjadi di belahan dunia barat, terutama sikap-sikap kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang tidak hanya menunjukkan gestur disintegrasi, tetapi juga ofensif, bahkan pemirsa tanda kutip represif. Kami sudah merangkum beberapa hal ya pemirsa, semisal kita berbicara soal asas multilateralisme ya. Amerika Serikat ini keluar dari Paris Agreement, sebuah kerjasama lintas negara yang berkomitmen menjaga iklim global, menahan kenaikan suhu bumi di bawah 2 derajat Celcius. Washington beralasan bahwa Paris Agreement ini justru membebani industri energi domestik Amerika Serikat, juga memberikan keuntungan bagi ekonomi negara lain seperti China, dan ada kekhawatiran juga dari Washington terhadap dampak ketersediaan lapangan pekerja dalam negeri, terutama berkaitan dengan sektor energi dan energi terbarukan mengancam. Yang kedua, keluar dari World Health Organization atau WHO dan menghentikan sebagian pendanaan karena Amerika Serikat menilai WHO cenderung gagal mengelola pandemi COVID-19 lalu dan krisis kesehatan lainnya, serta meyakini bahwa WHO ini gagal untuk bekerja secara independen dan bebas pengaruh dari member negara lainnya. Yang ketiga pemirsa, keluar dari Badan Budaya PBB UNESCO, lalu menunjukkan tekanan kepada anggota negara-negara NATO, di mana Presiden Trump ini secara terbuka mengkritik sekutunya di NATO karena dianggap tidak cukup membiayai aspek pertahanan. Trump menuntut belanja militer hingga 2% dari PDB mereka, dan Presiden Trump juga sempat menyatakan sesuatu yang sangat ofensif begitu ya, kalau negara NATO tidak mau membayar sebesar itu, bahkan kalau ada apa-apa Amerika Serikat tidak akan menolong negara anggota NATO. Lalu juga pemirsa, seperti yang kita tahu ya, beberapa kali lontaran daripada Presiden Trump ini menunjukkan tekanan terhadap Uni Eropa, bagaimana menurut Trump Uni Eropa tidak sekuat dulu dan tidak sekapabilitas dalam banyak halnya, lebih maju dibandingkan yang sekarang. Bahkan juga seperti yang kita tahu adalah tarif perdagangan yang berlangsung menyasar banyak sekali negara.
Dan tidak hanya asas multilateral yang menyangkut beberapa negara ya pemirsa, tetapi juga aspek bilateral yang menyangkut dengan kepentingan Amerika Serikat di negara lain antara dua negara. Kita melihat bagaimana agresi militer di Iran yang saat ini sedang berlangsung antara Amerika Serikat Israel menyerang Iran. Lalu juga kita melihat bagaimana yang sudah berlangsung beberapa waktu lalu, yaitu penangkapan Nicolas Maduro Venezuela. Dan kita juga melihat bagaimana apa yang terjadi di dua aspek ini, baik itu agresi militer Iran yang menewaskan Ayatollah Ali Khamenei, dan juga bagaimana penangkapan Nicolas Maduro ini menjadi diskursus yang sangat menarik bagi kalangan ahli hubungan internasional yang mengatakan bahwa bagaimana mendefinisikan kedaulatan negara. Bagaimana negara akhirnya bertindak atas nama kepentingan dalam negeri dan keamanan dalam negeri juga bisa mengancam kedaulatan negara lain. Lalu juga yang ketiga yang tidak kalah kontroversial yaitu keinginan untuk merebut Greenland. Hingga respons Amerika Serikat terhadap Spanyol menindaklanjuti bahwa Spanyol melarang penggunaan pangkalan militer di Timur Tengah yang berujung kepada sikap Amerika Serikat ingin membatalkan semua perdagangan dan tidak ingin lagi ada urusan dengan Spanyol. Namun di sisi lain pemirsa, kalau kembali lagi dikorelasikan antara isu Spanyol ini dengan asas multilateralisme, European Union atau Uni Eropa ini memberikan dukungan kepada Spanyol berkaitan dengan sikap ini. Dan secara keras kita lihat dalam slide selanjutnya pemirsa berkaitan dengan quotes yang disampaikan oleh Donald Trump. Kutipan secara resminya disampaikan bahwa dalam konferensi pers di Gedung Putih, kami akan memutuskan semua perdagangan. Artinya mengakhiri perdagangan dengan Spanyol dan kami tidak ingin berhubungan dengan Spanyol. Ini merupakan sebuah pernyataan terbuka yang menyangkut kepentingan dua negara yang cukup tajam ya pemirsa untuk menjadi konsumsi umum. Lalu bagaimana menanggapi ketidakpastian daripada dinamika geopolitik global terutama berkaitan dengan sikap Amerika Serikat dengan wilayah barat dunia, yaitu adalah salah satu strategi yang terlihat dilakukan oleh negara-negara. Kita lihat dalam slide selanjutnya pemirsa, menindaklanjuti ketidakpastian geopolitik imbas sikap politik luar negeri Amerika Serikat, baik itu sekutu Amerika ataupun negara Indo-Pasifik lainnya, adalah menunjukkan yang kita sebut sebagai hedging strategy atau sebuah pendekatan kebijakan luar negeri yang dilakukan suatu negara untuk meminimalkan risiko, tetap bertahan di tengah ketidakpastian, utamanya dengan bersikap tidak terlalu berpaku kepada salah satu kekuatan besar saja, melepas pengaruh kekuatan besar, independen, dan juga untuk menjaga kepentingan dalam negeri. Nah, hal tersebut itu dilakukan diantaranya dengan respon daripada Uni Eropa, pemirsa, yang dikatakan oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron, yang mendorong Eropa ini agar lebih serius tentang Open Strategy Autonomy, sebuah gagasan yang pada intinya tujuannya adalah untuk memperkuat independensi, kemampuan bertindak secara militer, ekonomi, dan sumber daya apapun tanpa harus bergantung dengan negara-negara tertentu. Dan tidak hanya belahan barat ya pemirsa, tetapi respon juga datang dari kawasan negara-negara Indo-Pasifik. Seperti sekutu Amerika yang selama ini selalu dikenal yaitu Jepang, melihat dinamika geopolitik global ini memutuskan untuk lebih mandiri dalam aspek pertahanan dengan memperbesar anggaran militer. Ataupun juga beberapa negara-negara dari Indo-Pasifik ini bergabung atau membentuk aliansi yang tidak melibatkan Amerika Serikat, mendekatkan diri kepada negara-negara seperti Tiongkok, terutama untuk di sektor perdagangan oleh negara-negara Asia Tenggara sebagai penggodokan terhadap alternative power. Negara yang dikenal sebagai sekutu Amerika Serikat, kita tahu pemirsa, diantaranya Jepang, Korea Selatan, dan Australia ini juga memiliki hubungan diplomatik dan ekonomi yang baik dengan Tiongkok. Dan yang ketiga yang menarik juga untuk dilakukan adalah oleh negara tetangga Amerika Serikat sendiri di belahan barat atau yang kerap disebut sebagai wilayah Western Hemisphere sebagai fokus regional Amerika Serikat. Terutama bagaimana pengaruh Tiongkok secara ekonomi terhadap negara-negara tetangga seperti Brazil, Argentina, dan lain-lain. Bahkan bergabung dalam proyek Belt and Road Initiative yang juga berujung kepada tekanan daripada Amerika Serikat tetangganya, negara tetangganya pemirsa, yang kita lihat yang paling ekstrem terjadi di Venezuela beberapa waktu lalu. Nah, fokus terhadap Western Hemisphere ini juga sudah dinyatakan oleh Amerika Serikat pada tahun 2025 lalu yang tertuang dalam dokumen kebijakan keamanan nasional yang memfokuskan belahan barat dan negara tetangganya. Dan sebagai bangkitnya doktrin Monroe yang banyak kita dengar hari-hari ini pemirsa, manifestasi bangkitnya doktrin Monroe ini sangat terresonansi dari bagaimana Amerika Serikat menilai dan juga melakukan implementasi kebijakan di kawasan negara tetangganya. Maka kita bisa membayangkan Amerika Serikat ini akan mempertahankan dominasinya dari belahan dari negara Kanada hingga Chile begitu ya, untuk melawan segala bentuk revisionis, gerakan revisionis hegemon, dalam hal ini ada pengaruh-pengaruh rising power atau emerging power lainnya di kawasannya. Dan kita lihat dalam slide selanjutnya pemirsa bahwa ini disampaikan oleh Presiden Emmanuel Macron, Presiden Prancis, dalam salah satu forum pertahanan yang digelar di Munich, Jerman, bahwa Eropa harus menjadi kekuatan geopolitik. Kita harus mempercepat dan mewujudkan semua komponen kekuatan geopolitik, pertahanan,
teknologi. Dan yang paling penting untuk kita soroti pemirsa, bagaimana Presiden Emmanuel Macron ini mengatakan pengurangan risiko dari semua kekuatan besar. Ini tentu dalam konteks diplomatik dan juga bagaimana pernyataan dari seorang kepala negara yang memiliki kekuatan militer luar biasa, merupakan negara prominent yang cukup besar di wilayah Eropa. Apapun yang disampaikan oleh para tokoh-tokoh ini tidak terjadi dalam politik ruang hampa pemirsa. Dan ini menunjukkan bahwa strategi otonomi yang sempat dicetuskan oleh Presiden Macron ini akan diperkuat dalam konteks European Union atau Uni Eropa. Dan kita lihat dalam slide terakhir ya pemirsa, biar bagaimanapun kita sama-sama tahu bahwa China ini adalah negara yang memiliki kapabilitas kekuatan yang terus meningkat, emerging power bahkan rising power. Maka pertanyaan terakhirnya adalah berebut kekuatan hegemon global ini juga mengisyaratkan sebuah kompetisi besar pengaruh kedua negara, yaitu Amerika Serikat dan China dalam konteks ekonomi. Amerika Serikat dan China ini sama-sama bersaing kekuatannya masing-masing. Amerika Serikat ini menang dalam capital outflow dalam konteks investasi terhadap negara-negara, sedangkan China ini dominan dalam aspek perdagangan. Amerika Serikat telah mempertahankan predikatnya sebagai negara dengan kekuatan militer terbaik di dunia pemirsa. Tetapi jangan lupa, rising power seperti China juga mengembangkan kemampuan militernya untuk mampu menyeimbangkan Amerika Serikat dan menyebar pengaruh dominasi kekuatan politik di panggung internasional bersama dengan para sekutunya. Lalu pertanyaannya adalah sekarang pemirsa, dengan siapa kita ingin berkawan, dengan siapa kita ingin berhadapan? Atau kita harus menjaga keseimbangan di antara great powers dengan meyakini bahwa satu musuh terlalu banyak dan 1000 teman terlalu sedikit. Itulah tadi ulasan kami pemirsa berkaitan dengan reposisi hegemon, apakah akan memunculkan keseimbangan baru atau kekacauan global. Metro Siang akan kembali usai. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.